Pak, berapa rakaat itu, Pak? 23. 23 semuanya. Ya, 23 ala NU. Olah NU, dengar sendiri ya teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ada yang sholat di luar sampai, ya tuh. Di dalam saja belum penuh, mereka milih sholat di luar. Harusnya sebelum sholat Bapak diajari dulu. Rapatkan barisan, yang di luar masuk, yang di dalam keluar. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin mereaction beberapa video yang dimana video ini menurut saya dagelan. Ya, dagelan di dalam terawih yang haram, yang dimana pelaku-pelakunya pasti bukan orang Salafi dan bukan orang Muhammadiyah. Bahkan mereka mengaku sendiri kalau sholat terawih ini sesuai dengan aturan NU. Ya, mereka ngakunya seperti itu. Saya juga ngalamin. Di kampung saya juga cepat begitu dulu, teman-teman. Tapi tidak secepat ini, tidak sekilat ini. Ya, mungkin satu rakaat bisa dikerjakan 30 detik atau 25 detik begitu. Kalau ini enggak, di bawah 15 detik. Pokoknya 15 detik mereka sudah sujud. Dari takbiratul ihram sampai sujud cuma 15 detik. Artinya 2 rakaat mereka kerjakan 30 detik. Saking ekspresnya ya, sholat ekspres. Ini namanya sholat ekspres ala oknum-oknum NU. Ini sholat ekspres namanya, teman-teman. Sholat ekspres. Coba kita langsung ke video, nggak perlu panjang lebar. Karena apa? Biar kita sama-sama belajar di sini. Sebenarnya siapa yang banyak pelanggarannya terhadap perintah Nabi dan bagaimana cara mereka membenarkan tindakan mereka. Kan mereka ini jago, teman-teman. Mereka ini orang-orang jago baca kitab. Akhirnya apa? Saking jagonya mereka ini berkelit dengan berbagai macam dalih untuk membenarkan setiap amaliyah mereka. Ya, meskipun amaliyahnya seperti ini nih, ya, sholat ekspres. Kita juluki sholat ekspres saja. Sholat tarawih ekspres. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Oke, ini dia ya. Allah. Tiga 13 detik ya. Langsung amin, selesai. Assalamualaikum. Allah, saking ekspresnya ini ya. Saking ekspresnya orang ini. Ini yang lain nih. Oke, berapa detik? Salam. 8 detik. Yang tadi 13 detik, ini lebih ekspres lagi 8 detik. Ya 8 detik atau 7 ini ya, pokoknya di antara itu. Lebih ekspres lagi. Yang lain, ini kan sering nih, di sini kan sering terjadi nih. Setiap tahun, teman-teman. Ya, pesantren ini setiap tahun sholat tarawih seperti ini. Saat ini mereka begini sholatnya. Ya, jadi ini bukan video lama, ya, tapi video terbaru ini, teman-teman. Allah, 8 detik sholatnya. Gimana cara bacanya 8 detik itu? Gimana cara bacanya? Al-Fatihahnya bagaimana? Ini lawakan dalam sholat ini. Ini sholat yang tercela, ini sholat yang haram, teman-teman. Kalau ada huruf yang amin, itu haram bagi yang mengikutinya. Tolong didengar ini. Haram bagi yang ikuti haram, kata Imam Nawawi, bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaan. Haram sholat seperti ini. Bukan Harry Pras yang berfatwa, tapi orang seperti Buya Yahya dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengharamkan sholat seperti ini. Dan ini terjadi bukan di Salafi atau Muhammadiyah. Ya, tidak terjadi di situ. Nah, ini lihat bacaannya. Oke, lihat Fatihahnya. Misalkan ada bacaan yang salah, siapa yang akan negur? Makhrijul hurufnya, tajwidnya, itu misalkan salah, siapa yang akan negur? Ya diterobos saja begitu. Ini ajaran sholat dari mana ini? Ya, ini pula. Ini barisan sholatnya bagaimana ini, teman-teman? Coba lihat barisan sholatnya bagaimana ini. Ada yang kosong, diisi kosong. Ini barisan sholat model apa ini? Tuh. Barisannya saja tidak dijaga. Padahal kalau kita hendak mendirikan sholat berjemaah, rapatkan dan luruskan shaf. Oh enggak, kalau ini lobang-lobang, ya, lobang-lobang.
Ya Allah, sudah tidak taat terhadap tumakninanya sholat. Di sini juga mereka ketika menjaga barisannya pun lobang-lobang teman-teman. Ada yang sholat di luar sampai, ya, ada yang sholat di luar sampai, tuh, di dalam saja belum penuh, mereka milih sholat di luar. Allah, harusnya sebelum sholat Bapak diajari dulu, rapatkan barisan, yang di luar masuk, yang di dalam keluar. Allah, aduh ya Allah, ya Allah. Ini di mana ini? Iya, kayak burung gagak teman-teman. Ya, jadi mereka itu kayak burung gagak sholatnya, ya, matok-matok. Na'udzubillah min dzalik. Apakah iya ini yang disebut aliran makrifat? Ya kan biasanya di Indonesia itu banyak orang yang ngaku-ngaku makrifat, orang yang ngaku-ngaku sudah sampai makomnya, sudah tinggi derajatnya, tapi masih mengajarkan yang seperti ini dan nggak sedikit, ya, nggak sedikit. Allah. Lihat tuh. Mambul Hikam ya. Ini setiap tahun Mambul Hikam ini seperti ini sholatnya teman-teman. Tarawihnya. Tuh. Gimana doa mau diijabah kalau jawab amin saja seperti itu? Ya. Tuh. Wah. Ini bukan sholat ya. Ini namanya olahraga ini. Kardio. Ini namanya kardio. Udah salam, gak nyampe 10 menit salam. Ini namanya sholat orang yang seperti burung teman-teman. Burung mematok, apa namanya, biji-bijian. Sekarang coba kita dengarkan seperti apa alasan tarawih kilat ini teman-teman. Ya, ini videonya diupload 1 hari yang lalu, kemarin. Kita coba simak. Jadi tarawih kilat di pesantren kita ini sudah 15 tahun, Mbak. Oh, 15 tahun. 15 tahun ini karena permintaan masyarakat sekitar dan para santri untuk mempercepat gerakan sholat yang ada di pesantren kita ini. Permintaan teman-teman, request sholat ekspres. Ya, Pak Azun, itu bacaannya itu cukup bisa didengar dengan jelas nggak oleh jamaah, Pak Azun? Nah, gimana bacaannya? Sangat jelas, makhrajnya sangat jelas, tajwidnya sangat jelas. Makhrajnya jelas? Hukumnya jelas sekali. Sangat jelas, makhrajnya sangat jelas, tajwidnya sangat jelas. Bagaimana kita bisa mengatakan bacaannya sangat jelas, makhrajnya sangat jelas kalau seperti ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bacaan yang seperti itu bagaimana bisa jelas, Bapak? Jelas gak jelas itu ya? Ya jelas acak-acakan itu. Ya, sudah tidak dapat. Gimana cara, aduh ya Allah. Gimana makhrijul hurufnya bisa jelas kalau seperti itu bacanya? Ya, nge-rap. Itu jalur rap itu namanya, Bapak. Pak, pernah ada komplain nggak dari jamaah? Ada komplain nggak? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah komplain. Nggak pernah. Jadi Tidak pernah komplain. Tadi Anda katakan, iya. Pak Ustaz. Gimana? Baik, Pak Ustaz tadi sudah bertahun-tahun pondok pesantrennya ada. Apakah memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya melaksanakan sholat taraweh dengan super cepat ini? Super cepat, ekspres. Sudah 15 tahun, Mbak Rati. 15 tahun. Malah pada waktu 15 zaman tahun. pandemi, betul. Malah pada zaman pandemi itu kita kurang malah 6 menit setengah zaman pandemi ya. 5 menit setengah. Di saat pandemik lebih cepat lagi sholatnya teman-teman, lebih ekspres lagi ya, lebih ekspres mereka ini. Pokoknya mereka ini sholat jalur ekspres. Pak, berapa rakaat itu, Pak? 23. 23 semuanya. Ya, 23 ala NU. Olah NU, dengar sendiri ya teman-teman, 23 rakaat ala NU. Jadi ini sholatnya NU teman-teman. Ya NU yang mana ini? Kalau kita melihat yang sholat cuma ini saja, ya cuma di golongan ini saja, mungkin ini oknum NU. Tapi kita bisa menyaksikan bersama teman-teman, bahwa memang tradisi di kalangan NU itu ya begini kebanyakan. Tetapi tidak semua orang NU begini teman-teman, tidak semua. Karena apa? Ada juga sebagian dari mereka yang sholatnya ya cukup benar. Ada juga dari mereka yang sholatnya tidak seperti ini. Ini hanya sebagian banyak ya, sebagian banyak sholat tarawih kebut-kebutan ya, sholat kebut-kebutan. Padahal Rasulullah SAW menyuruh orang yang sholat seperti ini mengulang-ulang sholatnya, ulangi sholatmu sampai 3 kali. Rasulullah nyuruh ngulang.
karena tidak tumakninah. Bacaannya juga amburadul. Ini kalau dibandingkan dengan sholat tarawihnya Wahabi, jauh berbeda teman-teman. Ya, saya sudah bahas sebelumnya. Jauh berbeda.